Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahir rahimir rahman. Amara bil tarahumi waj'alu min dalailil iman. Ahmadu subhanahu ala ni'amihil mutawaliyah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ar-rahmatul mubdah wa ni'matul musdah wa hadil insaniyati ila tariqil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang baik ini, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi apa yang dilarang olehnya. Terlebih pada hari raya Idul Adha ini, di mana bukti-bukti ketakwaan itu ditunjukkan, salah satunya dengan penyembelihan binatang kurban. Sungguh itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, penyembelihan hewan kurban ini adalah sebagai wujud atas rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sebagaimana perintah Allah yang termuat dalam surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada hari yang mulia ini, yakni tanggal 10 Zulhijjah, seluruh umat Islam di seluruh dunia memperingati hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Sehari sebelumnya, tanggal 9 Zulhijjah, jutaan umat Islam menunaikan ibadah haji wukuf di Padang Arafah. Berkumpul di Arafah dengan memakai ihram putih sebagai lambang kesetaraan derajat manusia di sisi Allah. Tidak ada keistimewaan antar satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Yang hanya membedakan mereka hanya iman dan tingkat ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tahun ini begitu bahagia karena kita bisa melihat saudara kita, keluarga kita, dan kerabat kita yang kembali dapat melakukan ibadah haji setelah di tahun-tahun sebelumnya terhalang oleh pandemi Covid. Kalimat takbir Allahu Akbar membebaskan kita dari jiwa-jiwa yang kerdil. Kemudian kita mengucapkan kalimat tahmid wal hamd walillahil hamd.
Hanya kepunyaan Allah segala puji-pujian itu. Kalau hari ini kita masih gila terhadap pujian, gila akan hormat, gila akan jabatan, hal itu sangatlah tidak pantas, karena segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah haji dan kurban tidak bisa dilepaskan dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karenanya dia telah ditunjuk sebagai teladan para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Pada malam 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu melalui mimpinya bahwa Allah memerintahkan kepadanya untuk menyembelih anak yang paling ia sayangi. Nabi Ibrahim merenung panjang dan bertanya kepada dirinya, haruskah aku mengikuti perintah Tuhanku untuk melepaskan hal yang paling aku sayangi, hal yang paling aku cintai? Apakah mimpi ini benar datang dari Allah atau sebaliknya? Nabi Ibrahim sangat sedih dalam perenungan yang sangat panjang itu. Karenanya pada tanggal 8 Zulhijjah kita semua disunahkan untuk berpuasa yang disebut dengan puasa tarwiyah, yakni berarti hari merenung, yakni hari di mana Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan perenungan panjang atas apa yang ia dapatkan dalam mimpinya. Kegalauan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat jawaban pada malam hari berikutnya, yakni pada malam 9 Zulhijjah, bahwasanya ia benar-benar diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya, yakni Ismail alaihissalam. Karenanya tanggal 9 Zulhijjah kita disunahkan untuk berpuasa yang disebut dengan puasa Arafah, yang berarti pengetahuan, di mana hari Nabi Ibrahim mendapatkan petunjuk dan mendapatkan pengetahuan bahwasanya wahyu tersebut benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan dasar ketaatan kepada Allah yang sangat tulus, dengan latar belakang rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengalahkan segala-galanya, Nabi Ibrahim alaihissalam mantap dan bertekad untuk menjalankan perintahnya, yakni menyembelih anaknya yang tercinta, yakni Ismail alaihissalam, orang yang paling ia sayangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu, seorang ayah yang sudah lama menanti untuk memiliki keturunan, namun ketika dikaruniai seorang anak yang beliau impi-impikan harus disembelih dengan tangannya sendiri. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak ketika usianya sudah sangat sepuh, yakni sekitar 86 tahun. Begitu juga kita tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan suami istri saat itu ketika meminta izin kepada anaknya untuk dikorbankan. Tapi Ismail sendiri justru menguatkan tekad ayah dan ibunya untuk menunaikan apa yang sudah Allah perintahkan. Dan kisah ini diabadikan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, ketika anak itu memasuki usia dewasa, sudah berkembang, sudah bisa bepergian dan berjalan, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail anak Ibrahim menjawab, wahai bapakku, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Hadirin,
jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail, anak yang akan dikurbankannya tersebut sampai di tempat yang diperintahkan, yang disebut dengan maqam Ibrahim, tiba-tiba Allah memberikan wahyu untuk menggantinya dengan seekor kibas atau seekor kambing domba. Atas dasar cinta kepada Allah yang melebihi segala-galanya, keluarga Nabi Ibrahim menjadi keluarga yang terberkati. Nabi Ibrahim diberi gelar oleh Allah sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Dan dari keluarga inilah lahirlah keturunan para nabi seperti Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim ini yang dapat kita petik bukan tentang bagaimana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, bukan tentang pembunuhan, namun Allah Subhanahu wa taala ingin kita mengerti dan pahami bahwasanya kita wajib menyembelih rasa kepemilikan kita terhadap hal-hal apa saja yang kita miliki di dunia ini. Bukan tentang menyembelih Ismail, namun bagaimana kita menyembelih rasa ego kita, rasa jumawa kita dengan apa yang kita miliki di dunia ini. Terlebih hal-hal yang paling sangat kita cintai, yang cintanya melebihi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Zulhijjah ini adalah bulan pengorbanan. Bulan di mana umat Islam diminta oleh Allah untuk menunjukkan pengorbanannya untuk agama Allah dan juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta kita untuk menunjukkan seberapa besar keimanan kita kepada Allah, seberapa besar kecintaan kita kepada Allah, dan seberapa besar kita mau berkorban untuk Allah dan juga untuk agamanya. Untuk saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka diminta untuk menunjukkan pengorbanan mereka dengan menyisihkan harta yang mereka miliki untuk perjalanan biaya haji. Harus mengorbankan waktu dan kesabaran mereka untuk menunggu giliran mereka berangkat ke tanah suci, dan juga berkorban meninggalkan anak saudara mereka, sanak saudara mereka di tanah air saat melaksanakan ibadah haji. Untuk saudara kita yang melaksanakan kurban, mereka diminta Allah untuk menunjukkan pengorbanan mereka, untuk menyisihkan sebagian rezeki mereka, untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dalam hubungan asmara dan percintaan, beragama pun butuh pengorbanan. Ingatkah ketika dulu kita menyatakan cinta kepada pasangan kita, semua kita korbankan untuk bisa menikah dan hidup bersama dengan mereka. Waktu, tenaga, harta, bahkan tanpa hari, tanpa detik, tanpa kita memikirkan pasangan kita. Itu baru cinta kepada manusia, makhluk ciptaan Allah. Pertanyaannya, sudah seberapa besar kita mau berkorban kepada Sang Khalik, Sang Maha Pencipta? Apakah kita sanggup mencintai Allah dan agamanya melebihi rasa cinta kita kepada pasangan kita dan juga anak-anak kita? Kepada kita yang belum melaksanakan ibadah haji atau umroh, sudahkah terdetik dalam hati kita untuk menunaikannya? Yang belum melaksanakan ibadah kurban, sudahkah ada niat terbesit dalam hati kita untuk melaksanakannya? Karena dua hal tersebut adalah salah dua dari berbagai macam bentuk tentang bagaimana kita mau berkorban kepada Allah dan juga kepada agama Islam. Because love is not about what you say, but it is about what you do. Because love
is nothing about asking for something, but it is about giving a lot of things. Karena cinta bukan hanya sekadar apa yang kamu katakan di lisan saja, tapi apa yang akan kamu lakukan. Dan cinta bukan hanya tentang sekedar meminta, tapi tentang seberapa banyak kamu memberi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup, mari sama-sama kita jadikan momen Idul Adha ini sebagai waktu di mana kita dapat berintrospeksi diri. Sudah sejauh mana tingkat keimanan kita kepada Allah dan agama Islam? Sudahkah kita percaya dan yakini bahwa kita manusia ini sungguh rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang dapat kita sombongkan, tidak ada yang kita dapat banggakan, karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua yang kita miliki di dunia ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah semua akan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil islah wa hathana 'ala shalah wa bayyana lana subulal falah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna fihi bi malaikatihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha 'ashra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waradallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabatil akramin wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhirtana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Allahumma la tad'u lana dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa afiyatah wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha lana ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma dfa' 'annal bala wal waba wal zalazila wal mihan wa su'al fitnata wal mihan ma dhahara minha wa ma batan
عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.